Sebelum lanjut, luangkan waktu untuk tekan like-nya dan subscribe di mana kalian berhenri menonton. Dan saya doakan kepada yang sudah subscribe diberi kemudahan dan keberkahan. Amin. Dah seolah ingin menumpahkan hujan. Di depan gedung tinggi megah milik perusahaan Naila Corp, seorang pria berlari tergesa dengan napas terengah-engah. Namanya Raka, seorang petugas kebersihan yang sudah bekerja di sana selama 3 bulan terakhir. Keringat menetes di pelipisnya, menembus seragam abu-abu yang mulai memudar warnanya. Di tangan kanannya, ia menggenggam termos kopi panas yang baru saja ia buat di pantry. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 8.05, 5 menit terlambat dari jadwal rapat pagi yang dipimpin langsung oleh sang CEO, Naila Prameswari. Bagi karyawan lain, 5 menit mungkin hal sepele. Tapi bagi Raka, itu bisa menjadi bencana. Semua orang tahu, Naila terkenal perfeksionis dan tak pernah mentolerir kesalahan sekecil apapun. Ia adalah sosok wanita yang tegas, cantik memesona, namun dingin seperti es di tengah musim dingin. Wajahnya selalu tampak tanpa ekspresi, dan kata-katanya tajam, sering membuat bawahannya gemetar hanya dengan satu tatapan. Raka menekan tombol lift berkali-kali, tapi lift terasa lambat. Dengan sabar ia menunggu, berusaha menenangkan napas yang masih belum teratur. Dalam hati ia berbisik, hanya kopi. Aku cuma perlu letakkan kopi itu di meja rapat. Semoga belum mulai. Tapi takdir seolah ingin mengujinya lebih jauh. Begitu pintu lift terbuka, ia langsung berlari ke ruang rapat besar di lantai 20. Dari balik pintu kaca transparan, ia melihat semua karyawan sudah duduk rapi, menunduk di hadapan Naila yang tengah berdiri di depan layar presentasi. Wajah wanita itu tampak anggun dalam setelan jas putih, rambutnya disanggul rapi, dan sepatu hak tingginya berkilau memantulkan cahaya lampu. Dengan langkah hati-hati, Raka membuka pintu. Semua mata langsung tertuju padanya. Suara langkahnya bergema di antara keheningan. "Emma, maaf, Bu, ini kopinya," katanya terbata. Naila menatapnya dingin. Satu alisnya terangkat. "Terlambat 5 menit," ucapnya pelan, namun suaranya cukup membuat jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia berjalan mendekat ke meja Naila, hendak menuangkan kopi ke dalam cangkir putih. Tangannya masih gemetar, mungkin karena gugup atau karena tatapan tajam sang CEO yang menembus rasa percaya dirinya. Dan saat itulah kejadian itu terjadi. Termos di tangannya sedikit miring, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk menumpahkan cairan kopi hitam panas ke arah meja. Cipratannya mengenai berkas laporan, ponsel Naila, dan yang paling fatal, mengenai baju putih sutra Naila. Semua karyawan terkejut. Beberapa bahkan menahan napas. Suasana ruang rapat mendadak hening, hanya terdengar desis kecil dari kopi panas yang jatuh ke lantai. Raka terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia segera mengeluarkan sapu tangan lusuh dari sakunya, hendak menyeka noda itu, tapi Naila menepis tangannya dengan kasar. "Kau tak becus bahkan membawa kopi?" bentaknya keras. Nada suaranya menggema di ruangan, menusuk sampai ke hati. Beberapa staf menunduk, pura-pura sibuk dengan laptop, tapi sebagian lainnya saling bertukar pandang. Ada yang menahan tawa, ada pula yang merasa iba. Raka hanya diam. Ia menunduk dalam, menatap noda kopi di lantai yang kini seperti menggambarkan perasaannya sendiri, kotor, tak berharga, dan tak diinginkan. "Maaf, Bu. Saya benar-benar tidak sengaja," ucapnya lirih. Naila tidak menjawab. Ia hanya menghela napas berat, lalu memanggil asisten pribadinya. "Bersihkan ini, dan pastikan pria ini mendapat teguran tertulis." Setelah itu, ia berjalan keluar dari ruangan tanpa menoleh sedikit pun. Ketika pintu kaca tertutup, suara bisik-bisik mulai terdengar. "Pantas saja Obe, gak becus. Kasihan, tapi ia salah sendiri." Raka tak membalas. Ia jongkok, membersihkan meja dengan kain basah. Tatapannya kosong, tapi di balik matanya yang tenang, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak marah, tidak membenci. Ia hanya berkata dalam hati, "Aku tidak akan benci wanita ini, aku hanya ingin tetap bekerja. Aku tahu hidupnya mungkin lebih berat dari kelihatannya." Ia memungut cangkir yang pecah di lantai,
menaruhnya perlahan ke dalam kotak sampah. Lalu, dengan langkah pelan dan kepala tertunduk, ia keluar dari ruang rapat, meninggalkan tawa pelan yang terdengar di belakangnya. Di luar, langit mulai benar-benar menangis. Hujan turun perlahan, seolah ikut merasakan pedihnya hati seorang pria sederhana yang baru saja dihina karena secangkir kopi yang tumpah, tanpa tahu bahwa dari tumpahan itulah, cinta yang hangat mulai diseduh diam-diam oleh takdir. Bab 2. Ejekan di koridor. Sudah seminggu berlalu sejak insiden kopi yang tumpah di ruang rapat itu. Namun, bagi Raka, luka dari kejadian itu belum sepenuhnya hilang, bukan karena dimarahi, tapi karena tatapan semua orang yang berubah sejak hari itu. Setiap pagi, ketika ia berjalan melewati koridor panjang kantor dengan membawa alat pel bersih, suara bisik-bisik selalu mengikuti langkahnya. Tuh dia, si kopi tumpah. Hati-hati, nanti bajumu kena kopi juga. Haha. OB model gitu kok bisa kerja di sini, ya. Beberapa karyawan sengaja berbicara cukup keras agar ia mendengar. Ada pula yang berpura-pura meneguk kopi lalu, tak sengaja, menumpahkannya di meja, membuat rekan-rekannya tertawa. Raka hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Setiap suara tawa itu seperti duri yang menusuk harga dirinya, tapi ia tahu, marahannya akan membuat keadaan semakin buruk. Di balik wajahnya yang tenang, sebenarnya ada hati yang berusaha kuat. Ia sadar, menjadi orang kecil di tempat besar seperti itu berarti harus menelan banyak hal yang tidak adil. Suatu siang, saat membersihkan ruang lobi, ia bertemu dengan Andri, satpam yang sudah lama bekerja di sana dan satu-satunya orang yang masih ramah padanya. Rat, sabar aja. Orang-orang kantor itu kadang sombong karena gak pernah ngerasain susah. Raka tersenyum kecil, mengangguk. Aku kerja bukan untuk dipuji, Mas. Aku kerja buat bantu ibuku di rumah. Selama beliau bisa makan, semua hinaan ini gak seberapa. Andri menatap Raka dengan kagum. Ia tahu, pemuda itu berbeda, ada ketulusan yang sulit dijelaskan, ada kesabaran yang jarang dimiliki oleh orang seusianya. Namun, bagi Naila, kejadian itu seolah belum cukup untuk menghukum. Setiap kali bertemu Raka di koridor atau di pantry, ia selalu mengeluarkan kalimat dingin yang membuat suasana membeku. Jangan dekat-dekat meja saya, nanti kamu tumpahkan kopi lagi. Lain kali belajar pegang gelas, Raka. Kalau tidak, kamu akan menumpahkan pekerjaanmu juga. Nada bicaranya datar, tapi penuh sindiran. Para staf yang mendengar biasanya menahan tawa kecil. Raka hanya menunduk, menjawab pelan. Baik, Bu. Saya akan hati-hati. Namun yang tidak disadari oleh siapapun, setiap kali Raka berlalu, Naila selalu diam sebentar. Ada sesuatu di dadanya yang entah mengapa terasa aneh. Ia tidak tahu, kenapa setelah memarahi pria itu, ia justru merasa bersalah. Setiap malam, bayangan Raka yang menunduk dengan wajah sabar itu selalu muncul di pikirannya, membuatnya resah tanpa sebab. Di ruang pribadinya yang luas, Naila memandang foto mendiang suaminya di meja. Aku hanya ingin semuanya sempurna, kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan pria itu, bisiknya lirih. Tapi begitu pagi tiba, ia kembali mengenakan topeng kesombongannya. Ia harus tetap terlihat kuat, dingin, tak tersentuh. Sementara itu, Raka terus bekerja seperti biasa. Ia datang paling pagi, menyapu halaman, menyiapkan minuman untuk para staf, dan memastikan ruangan bersih sebelum mereka datang. Meski banyak yang meremehkan, ia tetap memberi senyum setiap kali seseorang lewat, bahkan pada mereka yang baru saja menertawakannya. Sore itu, ketika semua karyawan sudah pulang, Raka duduk sebentar di bangku taman depan gedung. Ia memandangi langit senja yang mulai memerah. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma kopi dari kafe kecil di seberang jalan. Raka menutup matanya sejenak. Andai mereka tahu, kopi bukan cuma minuman, gumamnya. Kopi itu perjuangan. Harus rela pahit dulu sebelum bisa dinikmati. Ia tersenyum sendiri, lalu berdiri, merapikan seragam lusuhnya, dan kembali masuk ke dalam gedung yang perlahan mulai sepi. Di koridor,
Cahaya lampu putih berpendar lembut di lantai yang baru saja ia pel. Dan di ujung sana, dari balik kaca ruangannya, Naila tanpa sengaja melihat Raka berjalan pergi, diam-diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat OB ceroboh, tapi seorang pria yang kuat meski terus diremehkan. Namun egonya masih tinggi. Ia belum mau mengakui bahwa sesuatu dalam dirinya mulai berubah, dan perubahan itu bermula dari seorang pria sederhana dengan tangan yang pernah menumpahkan kopi ke bajunya. Patah hati bab 3, wanita di balik dingin. Malam itu, lampu-lampu gedung Naila Corp masih menyala meski jarum jam sudah melewati pukul 10. Hampir semua karyawan sudah pulang, hanya satu ruangan di lantai teratas yang masih berpendar, ruang kerja Naila Prameswari. Wanita itu duduk di balik meja besar dari kaca bening. Di hadapannya, berkas-berkas menumpuk, tapi pandangannya kosong menembus jendela besar yang memperlihatkan langit kota. Dari kejauhan, cahaya lampu mobil tampak seperti bintang-bintang yang tak bisa ia sentuh. Ia meneguk sisa kopinya yang sudah dingin. Bibirnya mengernyit, pahit, gumamnya. Namun entah kenapa, rasa pahit itu tidak hanya datang dari kopi, tapi dari hatinya yang terasa kosong, kosong sejak 3 tahun lalu, sejak Arga, suaminya, pergi untuk selamanya. Arga bukan hanya suaminya, ia adalah sahabat, rekan kerja, dan satu-satunya orang yang membuat Naila merasa aman. Mereka membangun perusahaan ini bersama, mulai dari ruang kecil dengan hanya 4 karyawan. Arga yang mengajarinya untuk berani, untuk tersenyum bahkan saat dunia tampak kejam. Namun semua itu berakhir di suatu malam hujan, 3 tahun silam. Mobil Arga tergelincir di jalan tol basah ketika pulang dari rapat klien. Telepon terakhir yang Naila terima hanyalah suara lemah suaminya, "Aku pulang sebentar lagi," sebelum suara benturan keras mengakhiri segalanya. Naila teringat jelas hari pemakamannya. Hujan deras turun, seolah langit ikut menangis. Ia berdiri sendirian di depan pusara, tanpa air mata, tanpa kata-kata. Sejak hari itu, ia bersumpah satu hal, tidak akan pernah membiarkan laki-laki lain masuk ke hatinya. Semua laki-laki, baginya, hanyalah sumber luka. Seiring waktu, ia membangun dinding setinggi langit di sekeliling dirinya. Ia menutupi kelemahan dengan kerja keras, mengganti kesedihan dengan kesempurnaan. Orang-orang menyebutnya, CEO dingin tanpa hati. Ia tak peduli. Lebih baik dicap kejam daripada terlihat rapuh. Namun ada malam-malam seperti ini, ketika kantor sunyi, saat cahaya lampu hanya menyoroti wajahnya sendiri, ia tidak bisa menipu diri. Ia merindukan suara tawa Arga, kopi buatan tangannya, dan kalimat sederhana yang dulu sering diucapkan suaminya. Jangan terlalu keras pada orang lain, Nay. Kadang, mereka hanya butuh dimengerti. Kata-kata itu kini hanya gema yang jauh. Naila menatap cangkir kopi di mejanya. Anehnya, sejak insiden, kopi tumpah, dengan Raka, ia jadi sering teringat kalimat itu. Entah kenapa, wajah pria sederhana itu muncul di pikirannya, bukan karena marah, tapi karena ada sesuatu dalam tatapan matanya. Tatapan yang mirip dengan Arga dulu, tenang, sabar, dan tulus. Ia memejamkan mata, mencoba menepis bayangan itu. Tidak, dia hanya OB. Aku hanya merasa kasihan, bukan apa-apa, ucapnya menegaskan pada diri sendiri. Tapi suara hatinya berkata lain, ada sesuatu dalam diri Raka yang mengusik pertahanan yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Di luar jendela, hujan mulai turun pelan, menetes di kaca seperti air mata yang tak berani jatuh. Naila berdiri, melangkah ke arah rak buku, lalu mengambil sebuah bingkai foto. Di foto itu, ia dan Arga tersenyum di depan kedai kopi kecil yang dulu sering mereka kunjungi. Di belakang foto, ada tulisan tangan Arga. Cinta sejati tak perlu sempurna, cukup saling memahami di tengah kekurangan. Naila mengusap tulisan itu perlahan. Kau tahu, Gah, aku rindu, bisiknya pelan. Tapi suara itu hilang ditelan deru hujan di luar. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. Asisten pribadinya mengirim pesan. Besok pagi, OB baru diminta bantu rapat lagi. Raka yang akan siapkan kopi, Bu.
Naila menatap layar ponsel itu lama. Matanya terdiam, ada senyum kecil yang hampir tak terlihat di sudut bibirnya. Kopi lagi, katanya pelan, lalu menatap keluar jendela. Di balik dinginnya malam dan reputasinya yang keras, perlahan ada sesuatu yang mencair. Sebuah perasaan yang bahkan Naila sendiri belum berani akui. Dan tanpa ia sadari, es yang menutupi hatinya mulai retak oleh kehangatan sederhana dari seseorang yang dulu hanya ia lihat sebagai si pembuat kekacauan. Minuman panas bab 4. Secangkir permintaan maaf. Pagi itu, aroma kopi memenuhi seluruh ruangan pantry lantai 20. Uap panas mengepul dari teko kecil di tangan Raka, pria sederhana yang kembali dipercaya menyiapkan minuman untuk rapat penting. Meski sempat canggung, ia menatap cairan hitam pekat itu dengan senyum tipis. Kali ini aku gak boleh ceroboh, gumamnya pelan. Tangannya bergerak hati-hati, menakar sendok kopi dengan presisi seperti seorang barista. Setelah selesai, ia menuang kopi ke dalam cangkir-cangkir putih dan menatanya di nampan perak. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit gemetar, bukan karena takut tumpah lagi, tapi karena tahu, di ujung ruangan rapat nanti, Naila Prameswari akan duduk menatapnya. Sementara itu, di ruang rapat, Naila sudah hadir lebih dulu. Hari itu wajahnya tampak sedikit lelah, namun tetap memesona. Rambutnya digelung rapi, bibirnya berwarna merah muda lembut, tapi tatapan matanya masih setajam biasanya. Ketika Raka masuk membawa nampan kopi, beberapa staf langsung melirik, sebagian menahan tawa kecil, mungkin masih mengingat kejadian minggu lalu. Namun Naila hanya diam. Ia memperhatikan Raka dari ujung mata, melihat bagaimana pria itu begitu hati-hati, seolah setiap gerakannya adalah bentuk penyesalan. Cangkir pertama diletakkan di depan Naila. Tak ada kata keluar, hanya keheningan yang menggantung di antara mereka. Lalu perlahan, Raka berbicara lirih. Maaf, Bu. Tentang waktu itu, saya benar-benar tidak sengaja. Saya tidak bermaksud. Naila mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Tapi nada suaranya tidak sekeras dulu. Sudah, saya tahu. Raka mengangguk sopan, menunduk, dan hendak pergi. Namun tiba-tiba, Naila mengambil satu cangkir dan menatapnya sesaat. Kopi ini kamu yang buat? Iya, Bu. Rasanya masih pahit, tanyanya dingin, menatap cairan hitam itu. Raka tersenyum kecil. Kopi memang pahit, Bu. Tapi kalau tahu cara menyeduhnya, rasanya bisa jadi lembut. Sama seperti hidup. Ucapan sederhana itu membuat Naila terdiam. Ada sesuatu dalam suaranya, ketenangan, kejujuran, yang tak bisa ia abaikan. Selama 3 tahun terakhir, tak ada satupun orang yang berani berbicara padanya dengan nada setenang itu. Beberapa staf lain berpura-pura sibuk dengan laptop, tapi mereka tahu, suasana di ruangan itu berubah. Bukan tegang, melainkan hangat, walau sedikit canggung. Setelah rapat selesai, Naila tidak langsung keluar seperti biasanya. Ia tetap duduk di kursinya, menatap sisa kopi yang tinggal setengah di cangkirnya. Aromanya samar-samar mengingatkannya pada masa lalu, pada Arga, suaminya, yang dulu sering menyeduhkan kopi pagi untuknya sambil berkata, cinta itu juga seperti kopi, Nay, pahit di awal, tapi hangat di akhir. Ia mengembuskan napas pelan, lalu memanggil asisten pribadinya. Si Raka itu, sudah lama kerja di sini. Baru 3 bulan, Bu, jawab asistennya. Rajin, ya. Iya, Bu. Gak pernah telat lagi sejak kejadian itu. Naila mengangguk pelan. Tatapannya mengarah ke jendela, tapi pikirannya entah kemana. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Raka sebagai objek ceroboh yang memalukan, melainkan seseorang yang berbeda, seseorang yang punya kedalaman yang tak bisa dijelaskan dengan jabatan atau penampilan. Ketika sore datang, Raka kembali ke pantry untuk membersihkan meja rapat. Di atas meja Naila, ia menemukan cangkir kopi itu masih setengah penuh. Di dasar cangkir, ia melihat tulisan kecil di tisu yang terlipat di bawahnya. Tidak semua yang pahit harus dibuang. Raka tersenyum. Ia tahu,
Kalimat itu bukan kebetulan. Dan di hari itu, tanpa banyak kata, hubungan mereka mulai berubah, seperti secangkir kopi yang diseduh dengan hati-hati, perlahan, hangat, dan meninggalkan rasa yang sulit dilupakan. Awan hujan bab 5, hujan dan payung. Sore itu, awan gelap menutupi langit Jakarta. Kantor mulai sepi, satu persatu karyawan pulang tergesa, takut terjebak hujan. Raka masih sibuk mengepel lantai lobi, sementara di lantai atas, Naila masih terjebak dalam tumpukan berkas yang belum sempat ia tanda tangani. Dentuman pertama hujan terdengar di atap kaca. Suara gemericik air perlahan menelan keheningan kantor. Saat jarum jam menunjukkan pukul 8 malam, Naila berdiri, merapikan jas putihnya, dan menuju lift. Ia menatap ponselnya, baterainya hampir habis, dan tak ada mobil jemputan karena sopirnya izin pulang lebih awal. Begitu keluar dari gedung, hujan deras langsung menyambut. Angin malam menusuk kulit. Naila berdiri di depan pintu kaca, menatap curahan air yang turun tanpa henti. Ia mendesah pelan, memeluk tasnya erat, mencoba menghentikan rasa kesal yang mulai tumbuh. Lalu, dari arah pos keamanan, seseorang berlari kecil membawa payung hitam lusuh. Raka, seragamnya sudah basah sebagian, tapi wajahnya tetap tenang. Ia berhenti di depan Naila, tersenyum sopan. Maaf, Bu. Hujannya deras sekali. Biar saya antar ke mobil. Naila tertegun sesaat. Ia menatap payung itu. Sederhana, ada sedikit sobekan di ujungnya. Tidak perlu. Aku bisa tunggu hujan reda, jawabnya datar. Kalau ibu menunggu, mungkin bisa sampai tengah malam, kata Raka pelan, sedikit bercanda tapi tetap sopan. Tanpa menunggu izin, ia membuka payung itu, berdiri di samping Naila. Akhirnya, Naila menarik napas panjang dan melangkah di bawah payung itu bersama Raka. Derasnya hujan menimbulkan bunyi ritmis di atas kepala mereka, seolah mengiringi langkah dua jiwa yang berbeda dunia. Untuk pertama kalinya, Naila melihat Raka dari dekat. Ia memperhatikan tetesan air yang menetes dari rambutnya, aroma sabun cuci dari seragamnya, dan mata itu. Tenang, tapi hangat. Kau tidak takut basah? Tanya Naila tiba-tiba. Sudah biasa, Bu. Kalau harus basah untuk bantu orang, ya gak apa-apa, jawab Raka sambil tersenyum. Kalimat sederhana itu entah kenapa membuat dada Naila terasa sesak. Ada keikhlasan yang menembus dinding dingin di hatinya. Ketika mereka sampai di area parkir, hujan makin deras. Raka berdiri di luar, memastikan Naila masuk ke mobilnya dulu. Bahunya basah kuyup, tapi ia tetap tersenyum. Sebelum pintu mobil tertutup, Naila sempat menatapnya lagi. Ada sesuatu yang berbeda di matanya kali ini, bukan tatapan bos kepada bawahannya, melainkan tatapan seorang wanita yang mulai melihat manusia di balik seragam lusuh itu. Terima kasih, Raka, ucapnya pelan. Raka menunduk sopan. Sama-sama, Bu. Mobil melaju perlahan meninggalkan pelataran kantor, tapi di kaca jendela, pantulan wajah Naila memperlihatkan sesuatu yang baru, senyum lembut yang sudah lama tidak muncul. Malam itu, di bawah payung hitam kecil, hujan tak hanya membasahi tanah, tapi juga melunakkan hati yang selama ini membeku oleh kesepian. Pusing bab 6, tatapan yang berubah. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Naila. Setiap kali melangkah di kantor, ada sesuatu yang ia cari tanpa sadar, sosok pria sederhana dengan senyum yang tenang itu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, lantai yang bersih setiap pagi, aroma kopi yang pas rasanya, dan suara langkah lembut di koridor. Semua itu mengingatkannya pada Raka. Suatu pagi, Naila keluar dari ruangannya lebih awal dari biasanya. Ia melihat Raka sedang menyapu taman depan gedung, sambil bersenandung kecil. Cahaya matahari menembus daun pohon, jatuh di wajahnya. Ada ketenangan yang aneh, seperti melihat kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tanpa sadar, Naila berdiri lama di sana. Asisten pribadinya memanggil. Bu Naila, ada rapat 10 menit lagi. Ah, iya, jawabnya pelan, buru-buru berbalik. Tapi sebelum pergi, ia sempat melihat Raka mengangkat kepala dan tersenyum kepadanya.
Senyum sederhana yang membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Hari demi hari, tatapan Naila terhadap Raka berubah. Ia tak lagi melihatnya sebagai si kopi tumpah, melainkan seseorang yang tulus bekerja tanpa keluh. Kadang, ia memperhatikan dari balik kaca ruangannya bagaimana Raka menolong karyawan lain tanpa diminta, atau dengan sabar membersihkan kotoran yang orang lain buat. Namun, di sisi lain, Naila juga mulai berperang dengan pikirannya sendiri. Ini konyol. Aku CEO, dia OB. Aku tidak boleh larut dalam perasaan aneh ini. Tapi setiap kali ia mencoba menepis, hati justru semakin gelisah. Suatu sore, saat Naila pulang, ia menemukan sebuah sapu diletakkan rapi di dekat lift, dengan secangkir kopi hangat di sampingnya dan selembar catatan kecil. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, Bu. Raka. Naila memandangi cangkir itu lama. Bibirnya tersenyum samar, matanya berkaca-kaca tanpa alasan jelas. Ia menyesap sedikit kopi itu, dan untuk pertama kalinya sejak Arga meninggal, ia merasakan kehangatannya yang membuat hatinya berdetak lagi. Kopi ini, rasanya seperti dulu, bisiknya lirih. Dari kejauhan, Raka hanya melihatnya diam-diam. Ia tak mengharapkan balasan, cukup tahu bahwa wanita itu mulai tersenyum lagi, itu sudah lebih dari cukup. Dan di hari itu, tanpa keduanya sadari, benih cinta mulai tumbuh di antara dua dunia yang berbeda, satu dari menara kaca, satu lagi dari lantai yang selalu dibersihkan tanpa keluhan. Bab 7. Fitnah dan Air Mata. Hubungan antara Naila dan Raka semakin hangat. Meskipun mereka jarang bicara langsung, setiap interaksi terasa lebih lembut. Naila sering memberi senyum kecil, atau memuji hasil kerja Raka di depan karyawan lain. Hal itu membuat banyak orang bertanya-tanya. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh kantor. Kayaknya si OB itu deh yang dekat sama Bu Naila. Ah, masa iya? OB sama CEO? Gak mungkin, tapi kok sering banget kelihatan bareng. Suatu hari, datanglah Dimas, manajer muda yang diam-diam menaruh hati pada Naila. Ia kesal melihat perhatian sang CEO tertuju pada pria sederhana itu. Rasa cemburu berubah menjadi kebencian. Dimas mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Raka. Sore itu, saat kantor hampir sepi, Dimas masuk ke ruang CEO tanpa izin. Ia meletakkan kalung mutiara milik Naila, yang sebelumnya disimpannya diam-diam, ke dalam loker kecil di ruang kebersihan, tepat di tempat Raka biasa menyimpan alatnya. Keesokan paginya, Naila panik mencari kalung itu. Kalung tersebut adalah peninggalan suaminya, satu-satunya kenangan yang selalu ia bawa. Seluruh kantor dikerahkan untuk mencarinya. Tak lama, Dimas muncul dengan wajah penuh kepura-puraan. Bu, saya menemukannya di tempat penyimpanan OB. Semua mata langsung menatap Raka. Ia yang baru datang, terkejut melihat tuduhan itu. Tidak, Pak, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah lihat kalung itu, ujar Raka dengan wajah pucat. Namun bukti sudah ada di tangan Dimas. Naila menatapnya tajam. Mata yang dulu hangat kini kembali dingin. Aku kira kau berbeda, Raka, suaranya bergetar. Saya bersumpah, Bu. Saya tidak mencurinya. Cukup, saya tidak mau dengar alasan. Kamu keluar dari kantor ini sekarang juga. Kata-kata itu menancap dalam di hati Raka. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Semua orang menatapnya dengan pandangan hina, seolah semua kerja keras dan kesabarannya selama ini tidak berarti apa-apa. Raka meninggalkan kantor dengan langkah berat. Di luar, hujan turun deras, seperti mengerti perasaannya. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya menatap tanah, sementara ingatan tentang setiap senyum Naila kini terasa seperti pisau. Di ruang kerjanya, Naila duduk lama menatap kalung itu. Hatinya gelisah. Entah mengapa, sesuatu di dalam dirinya berteriak bahwa Raka tidak bersalah. Tapi egonya, rasa sakit dan trauma masa lalu, membuatnya menolak percaya. Kenapa aku harus peduli pada seorang OB, gumamnya pelan,
tapi suaranya gemetar. Namun saat malam tiba, dan ia melihat cangkir kopi yang biasa dibawa Raka masih tergeletak di meja pantry, air matanya akhirnya jatuh. Kenapa aku seperti ini? Kenapa hatiku sakit? Awan Hujan bab 8. Kebenaran yang terungkap. 2 minggu berlalu sejak Raka dipecat. Kantor terasa berbeda. Tak ada lagi lantai mengilap yang disapu dengan ketulusan. Tak ada lagi senyum pagi yang menyapa semua orang. Semua tampak lebih dingin, termasuk Naila. Ia mencoba fokus bekerja, tapi pikirannya terus mengarah pada satu nama. Malam-malamnya diisi dengan rasa bersalah dan kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Hingga suatu hari, Karma datang diam-diam. Saat membersihkan ruang kerja Dimas, petugas baru menemukan rekaman CCTV kecil yang tergeletak di belakang lemari. Rekaman dari malam hilangnya kalung itu. Di rekaman itu terlihat jelas, Dimas memasuki ruang CEO tanpa izin, membawa sesuatu di tangannya, lalu menyelinap ke ruang kebersihan. Petugas itu langsung melapor ke HRD, dan video itu sampai ke meja Naila. Saat menontonnya, Naila tertegun. Tangannya gemetar, air matanya menetes tanpa ia sadari. Raka, kau tidak bersalah, bisiknya dengan suara parau. Tanpa pikir panjang, ia langsung meninggalkan ruangannya. Naila pergi ke rumah kontrakan kecil tempat Raka tinggal, alamat yang dulu tertulis di data karyawan. Saat tiba di sana, ia melihat rumah sederhana di pinggiran kota, dengan taman kecil dan sepatu tua di depan pintu. Raka sedang menyiram tanaman ketika ia melihat mobil mewah berhenti di depannya. Ia terkejut saat Naila turun dengan mata merah dan wajah penuh penyesalan. "Bu Naila!" Naila menatapnya lama, lalu menunduk. Aku salah menilai kamu." "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah terbiasa disalahpahami," jawab Raka lembut. "Tidak, Raka. Aku yang bersalah. Aku terlalu cepat menuduh, dan aku kehilangan orang paling tulus di hidupku." Raka hanya diam, menatap wanita itu. Ada kejujuran dalam suaranya, dan untuk pertama kali, Naila terlihat rapuh. Ia mengambil napas panjang, lalu melangkah lebih dekat. "Aku tidak tahu bagaimana caranya menebus kesalahanku, tapi bolehkah aku mulai lagi dari awal?" katanya pelan, matanya bergetar. Raka tersenyum kecil. "Saya cuma OB, Bu. Dunia kita jauh berbeda." "Tidak ada yang rendah di hadapan hati yang tulus," jawab Naila, menatapnya lembut. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun jatuh. Di antara keheningan itu, dua hati yang sempat terpisah oleh kesalahpahaman kini kembali bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Naila merasakan kedamaian, bukan dari kemewahan, tapi dari keikhlasan seorang pria yang tidak pernah berhenti memaafkan. Hati Berkilau bab 9. Senyum yang kembali. Sejak malam Naila datang ke rumah Raka, sesuatu dalam diri wanita itu berubah. Ia tak lagi berbicara dengan nada tinggi, tak lagi memperlihatkan dinginnya tatapan di kantor. Karyawan-karyawan sampai heran, CEO yang dulu dikenal keras, kini bisa tersenyum hanya karena melihat seorang OB datang membawa air galon. Raka memang kembali bekerja. Tapi kali ini, bukan lagi karena belas kasihan. Naila sendiri yang memintanya, dengan satu kalimat sederhana. "Kantor ini terlalu sepi tanpa kamu." Awalnya, Raka menolak. Tapi melihat kesungguhan di mata Naila, ia tak sanggup berkata tidak. Hari-hari pun berlalu dengan suasana baru. Naila mulai sering makan siang di pantry bersama karyawan lain, kadang diam-diam memperhatikan Raka yang sedang membersihkan ruangan. Suatu sore, Naila duduk di taman belakang kantor sambil membaca dokumen. Raka datang membawa teh hangat. "Saya bikin sendiri, Bu. Gak sehebat kopi saya dulu, tapi semoga cukup hangat buat sore ini," ujarnya sambil tersenyum malu. Naila tertawa kecil. Tawa yang jujur, bukan dibuat-buat. "Kalau kamu yang bikin, rasanya pasti enak." Mata mereka bertemu sesaat. Ada keheningan aneh di antara mereka, bukan canggung, tapi hangat. Raka cepat-cepat menunduk, menatap gelas di tangannya.
Saya cuma pengen bantu ibu biar gak terlalu capek. Kau tahu, Raka, jawab Naila pelan. Selama ini aku bekerja keras bukan karena ambisi, tapi karena aku takut kesepian. Tapi entah kenapa, sejak kamu datang, rasa takut itu perlahan hilang. Raka terdiam. Kata-kata itu menggema di dadanya seperti alunan lagu lembut. Saya gak tahu harus jawab apa, Bu. Kamu gak perlu jawab apa-apa. Kadang, diam saja sudah cukup. Mereka duduk berdampingan di bawah langit senja. Angin sore mengayun daun-daun, seolah turut menyaksikan lahirnya sesuatu yang belum berani diucapkan. Cinta yang perlahan tumbuh di antara dua dunia yang tak pernah seharusnya bersatu. Bulan Sabit bab 10, luka yang kembali. Namun kebahagiaan tak selalu berjalan tanpa badai. Setelah beberapa minggu, gosip kembali beredar di kantor. Kali ini lebih kejam. Foto-foto Naila dan Raka yang sedang berbincang di taman tersebar di grup karyawan. OB itu benar-benar gak tahu malu. Bu Naila pasti kasihan, mungkin cuma simpati. Atau jangan-jangan, mereka benar-benar pacaran. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Naila. Awalnya ia berusaha mengabaikan, tapi tatapan-tatapan sinis dari bawahannya mulai terasa menusuk. Hingga akhirnya, Dewan Direksi menegurnya secara langsung. Naila, kau harus menjaga citra perusahaan. Hubungan pribadi dengan staf bawah bisa mencoreng reputasi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang mereka kira. Malam itu Naila pulang dengan hati remuk. Ia duduk di ruang tamu sendirian, memandangi foto mendiang suaminya. Arga, apa aku salah kalau aku mulai mencintai orang lain, bisiknya dengan suara bergetar. Sementara itu, Raka juga merasakan tekanan besar. Beberapa karyawan menjauh, bahkan ada yang sengaja menyembunyikan ala kerjanya. Tapi ia tetap bekerja dengan sabar, tanpa membalas satu pun ejekan. Hingga suatu malam, Naila datang menemuinya di taman kantor. Wajahnya lelah, matanya sembab. Raka, mungkin mulai besok kamu gak usah kerja di sini lagi. Raka tertegun. Saya melakukan kesalahan lagi, Bu? Tidak. Tapi mereka tidak akan berhenti kalau kamu tetap di sini. Aku tidak mau kamu disakiti lagi. Raka menatapnya lama, menahan emosi. Saya gak peduli apa kata orang. Saya cuma ingin tetap bantu ibu, seperti biasa. Raka, tolong, jangan buat ini makin sulit, ucap Naila dengan suara bergetar. Keheningan melingkupi mereka. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma hujan yang belum turun. Raka akhirnya menunduk, lalu berkata lirih. Baik, Bu. Kalau itu yang ibu mau. Ia berbalik, melangkah perlahan menjauh. Dan saat langkahnya hilang dalam kegelapan, Naila menutup wajahnya sambil menangis, untuk cinta yang baru tumbuh, tapi sudah harus patah. Matahari dengan awan kecil bab 11, langit baru. Beberapa minggu setelah kepergian Raka, kantor kembali berjalan seperti biasa. Tapi suasananya tidak pernah sama. Lantai mungkin tetap bersih, kopi tetap tersedia, tapi udara terasa hampa. Naila menatap ruangannya setiap pagi, berharap ada suara pelan menyapanya, "Selamat pagi, Bu." Tapi yang datang hanya sunyi. Sementara di sisi lain kota, Raka mulai bekerja di sebuah kafe kecil. Ia belajar meracik kopi dari pemilik kafe yang baik hati. Setiap kali aroma kopi menguar, ingatannya melayang pada Naila, wanita yang ia cintai tapi tak bisa dimiliki. Suatu sore, kafe itu kedatangan tamu istimewa. Mobil hitam berhenti di depan, dan dari dalamnya turun seorang wanita bergaun krem. Raka menatapnya terpaku. Naila. Ia datang dengan senyum lembut, berbeda dari biasanya. Aku dengar kamu kerja di sini, katanya pelan. Iya, Bu. Saya lagi belajar bikin kopi yang gak tumpah lagi, jawab Raka sambil tersenyum kaku. Naila tertawa kecil. Aku rindu tumpahan itu, tahu. Mereka duduk berhadapan. Tak ada kata-kata panjang, hanya tatapan yang saling berbicara. Raka, ujar Naila akhirnya, aku lelah hidup untuk citra. Aku ingin hidup untuk perasaan. Tapi dunia kita masih sama, Bu.
Biarlah dunia bicara. Aku sudah terlalu lama diam untuk menyenangkan orang lain. Air mata menetes di pipi Naila, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Aku ingin bahagia, Raka. Dan kebahagiaan itu ada di hadapan aku sekarang. Raka menggenggam tangannya pelan. Untuk pertama kali, mereka tak lagi peduli pada perbedaan status, gosip, atau pandangan orang. Di luar, langit sore merekah. Warna jingga menari di ufuk barat, seolah mengiringi dua hati yang akhirnya menemukan keberanian untuk mencintai. Hari itu, di antara aroma kopi dan senyum yang lama tertahan, Naila dan Raka memulai lembar baru, bukan lagi CEO dan OB, tapi dua manusia yang akhirnya berani memilih cinta mereka sendiri. Bab 12, Janji di Bawah Langit. Setahun telah berlalu sejak sore itu di kafe kecil tempat Naila dan Raka saling membuka hati. Banyak hal berubah, bukan hanya kehidupan mereka, tapi juga cara dunia memandang cinta yang lahir dari ketulusan. Naila memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai CEO. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Di konferensi pers terakhirnya, ia berdiri dengan pakaian sederhana, tanpa riasan berlebihan, dan berkata dengan tenang di depan kamera. Selama bertahun-tahun saya bersembunyi di balik kesempurnaan. Saya kira keberhasilan bisa menutupi kesepian. Tapi saya salah. Kadang, kebahagiaan justru datang dari orang yang tidak pernah kita perhitungkan. Seseorang yang dengan sabar membersihkan lantai di mana kita berpijak. Sontak, berita itu viral di mana-mana. Publik heboh. Tapi Naila tak peduli. Hari itu ia menutup lembaran masa lalu dan membuka jalan baru, hidup yang lebih jujur untuk dirinya sendiri. Raka pun perlahan menapaki jalannya sendiri. Bersama Naila, ia membangun usaha kecil, sebuah kafe sederhana bernama Langit, di sudut kota. Nama itu dipilih karena di sanalah, di bawah langit yang sama, mereka pertama kali benar-benar saling mengerti. Kafe itu cepat menjadi tempat favorit. Bukan karena kemewahan, tapi karena kehangatan yang terasa di setiap cangkir kopi. Raka sering melayani sendiri pelanggan sambil tersenyum, dan Naila menulis resep minuman baru sambil membantu di kasir. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Raka keluar ke teras membawa 2 cangkir kopi. Ia melihat Naila sedang duduk, menatap langit berwarna oranye. Masih suka warna senja, Bu? Naila tersenyum lembut. Sekarang panggil aku Naila saja, Raka. Aku sudah bukan bosmu lagi. Raka terkekeh. Kalau gitu, Naila suka warna senja. Suka. Karena warnanya seperti kita. Seperti kita. Iya. Senja itu datang setelah hujan dan panas silih berganti, tapi tetap indah pada waktunya. Mereka terdiam lama. Angin sore meniup lembut rambut Naila. Dalam cahaya oranye, wajahnya tampak damai, bukan lagi wanita yang dingin dan keras, tapi wanita yang telah menemukan tempat pulangnya. Raka lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku bajunya. Tangannya bergetar. Aku gak pandai bicara, Naila. Aku cuma tahu satu hal, aku ingin terus nyeduh kopi buat kamu, sampai rambutku seputih buih di cangkir ini. Naila menatapnya terkejut. Kotak itu terbuka, di dalamnya ada cincin sederhana, perak polos tanpa berlian. Raka, ini... Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku janji, aku akan jadi seseorang yang selalu bikin kamu tersenyum. Air mata menetes di pipi Naila. Ia menutup kotak itu, lalu menggenggam tangan Raka erat. Aku tidak butuh cincin mahal. Yang aku butuh cuma kamu, Raka. Mereka saling menatap lama. Lalu Naila mengangguk pelan, memberi jawaban yang tak perlu diucap. Di langit, senja memudar perlahan, memberi ruang bagi malam yang lembut. Dan di bawah langit itu, 2 hati akhirnya bersatu, bukan karena status, tapi karena cinta yang bertahan melewati luka dan waktu. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka digelar di taman belakang kafe, Langit. Hanya dihadiri orang-orang terdekat, para karyawan, tetangga, dan beberapa anak yatim dari panti asuhan yang sering mereka bantu.
Naila mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Raka memakai setelan abu-abu yang ia jahit sendiri. Tidak ada pesta mewah, tidak ada fotografer profesional, hanya tawa, doa, dan udara yang dipenuhi kebahagiaan. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, semua mata berkaca-kaca. Saya terima nikahnya Naila binti Haris dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan segelas kopi panas, dibayar tunai. Tawa dan tepuk tangan pecah. Naila meneteskan air mata bahagia, lalu menatap pria di depannya dengan cinta yang tak lagi perlu disembunyikan. Setelah acara usai, mereka duduk berdua di bangku kayu di taman. Lampu-lampu gantung berkelip lembut, dan suara jangkrik mengiringi malam. "Raka," ucap Naila pelan, "kamu sadar gak, dulu kamu cuma OB di kantor besar, tapi sekarang kamu pemilik kafe yang bikin orang bahagia." "Aku gak berubah, Naila. Aku cuma pindah tempat bersih-bersih. Dulu bersihin lantai kantor, sekarang bersihin hati kamu." Naila tertawa, lalu bersandar di bahu Raka. "Terima kasih sudah datang dalam hidupku dengan cara paling sederhana. Terima kasih sudah mau melihatku dengan cara paling indah," jawab Raka. Di kejauhan, langit malam terbentang luas. Bintang-bintang bertaburan seperti doa-doa yang berkilau. Raka memejamkan mata, merasa damai seperti belum pernah sebelumnya. Ia tahu, hidupnya tak akan sempurna, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa rendah. Ia adalah pria yang dicintai bukan karena jabatan, tapi karena hatinya. Dan di sampingnya, Naila, wanita yang dulu dingin dan terluka, kini tersenyum hangat, merasakan ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. "Raka," bisiknya pelan. "Iya, Naila. Kalau suatu hari aku marah lagi, ingatkan aku tentang kopi yang tumpah itu, ya." "Kenapa?" "Karena dari situ, hidupku mulai berubah." Raka tertawa pelan, lalu menatap langit. "Kalau begitu, biarlah kopi itu jadi tumpahan paling indah dalam hidup kita." Dan malam itu, di bawah langit yang sama yang dulu menyaksikan hujan dan perpisahan, dua insan yang pernah hancur kini berdiri bersama, bukan karena takdir yang sempurna, tapi karena cinta yang memilih untuk bertahan. Tamat.